Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Beswa. Video ini adalah video pertama dalam YouTube channel saya, dan juga video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilma, yang berarti pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, ilmu dalam bahasa Indonesia adalah pengetahuan terkait bidang tertentu dan dibuat secara sistematis. Dari sudut holistik, ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan teori dan sumber yang telah disepakati. Adapun filsafat adalah ilmu yang menyelidiki berbagai aspek kehidupan, seperti termasuk ketuhanan, alam semesta, manusia, untuk mencapai pengetahuan yang lebih dalam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi, yang artinya cinta kebenaran. Filsafat ini muncul di Yunani kurang lebih 2000 tahun yang lalu dengan tokoh seperti Thales yang pertama kali mempertanyakan substansi segala sesuatu. Oh iya, sebelum kita lebih dalam mempelajari filsafat, saya mempunyai pesan agar lebih berhati-hati, dan sebelum kita belajar kita harus memiliki keyakinan dan prinsip yang kuat. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena jika kita belajar filsafat lebih dalam, membuat kita akan bertanya-tanya hal yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Contohnya, bagaimana alam semesta terbentuk? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Atau bagaimana bentuk Tuhan? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu telah terjawab dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Akan tetapi manusia yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan menurutnya jawaban itu tidak masuk dalam logikanya, hingga ia menggali sesuatu itu, dan dia jatuh ke dalam kesesatan. Itulah tadi saya bilang kenapa kita harus lebih berhati-hati dan memiliki prinsip dan keyakinan yang kuat sebelum mempelajari filsafat lebih dalam. Kita lanjut saja. Filsafat memiliki ciri khas. Yang pertama, kritis. Orang yang belajar filsafat memiliki pemikiran yang kritis karena ia selalu bertanya-tanya hingga mencapai kebijaksanaan. Pertanyaan itu seperti, mengapa harus kuliah? Mengapa harus belajar? Mengapa harus membaca? Itulah pertanyaannya. Kedua, radikal. Radikal yang dimaksud dalam filsafat bukanlah radikal yang kita kenal, bukanlah radikal yang sering kita artikan, tetapi radikal dalam filsafat adalah upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya. Contohnya itu, kita bertanya, apa itu bumi? Apa itu manusia? Jadi dia pertanyaan yang mendasar, itulah radikal. Ketiga, universal. Ya, filsafat bersifat universal karena di dalam ilmu pengetahuan lainnya ada filsafat, seperti di matematika ada filsafat, di fisika ada filsafat, kimia ada filsafat, hukum dan ekonomi juga ada filsafatnya. Tujuan belajar filsafat itu menyelidiki dasar-dasar nilai, menilai kebenaran dan validasi, memperkuat pemikiran kritis. Filsafat sama seperti ilmu pengetahuan lainnya memiliki objek pemikiran. Isi filsafat ditentukan oleh objek pemikiran.
Objek filsafat ialah segala sesuatu yang ada maupun yang mungkin ada. Objek filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material. Objek material adalah sasaran penelitian atau bahan yang dikaji di dalam filsafat itu sendiri yang bersifat empiris dan non-empiris. Empiris itu artinya nyata atau berwujud dan dapat dilihat, sementara non-empiris berarti tidak nyata. Adapun perbedaan antara objek material filsafat dan objek material pengetahuan. Objek material pengetahuan ia hanya menyelidiki objek yang bersifat empiris. Kalau objek material filsafat dia menyelidiki yang empiris maupun yang non-empiris atau abstrak. Kedua, objek formal. Objek formal cara pandang atau perspektif yang digunakan peneliti dalam mempelajari atau mengkaji suatu objek material. Ilmu filsafat itu ilmu yang istimewa, sehingga ilmu filsafat juga memiliki cakupan dan cabang-cabang yang bekerja di wilayahnya sendiri. Ruang lingkup filsafat itu memiliki 3 tiang utama begitu. Jadi yang pertama itu ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Tetapi saya akan menjelaskan lebih dulu yang epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi membicarakan sumber ilmu pengetahuan atau bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi ini dia membahas lebih dalam bagaimana usaha manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan epistemologi itu contohnya apakah pengetahuan itu? Apakah pengetahuan berdasarkan pengalaman atau pengamatan dan akal budi? Apakah pengetahuan merupakan suatu kebenaran yang pasti atau hanya dugaan? Kedua, itu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti ada dan logos yang artinya ilmu. Berarti ontologi ini teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Itu pembahasan dilakukan untuk membedakan dan memisahkan eksistensi yang sesungguhnya dari penampakan yang bukan sesungguhnya. Di dalam ontologi ini kita belajar antara penampakan dan kenyataan. Contohnya itu kayak air laut. Nah, air laut yang kita lihat itu warna biru. Tapi jika kita ambil di dalam ke wadah seperti gelas kecil begitu, maka air laut itu bukanlah berwarna biru. Nah, itu dia contohnya. Ketiga, aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, aksioma yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Menurut Burhanuddin, aksiologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi aksiologi ini ia ingin mencapai hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Ya, kita sudah berada di penghujung video ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan
pembahasan yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.